Marcus Thuram pemain terbaik di pekan ketiga Serie A. Striker Inter Milan, Marcus Thuram meraih peringkat tertinggi di laga pekan ketiga Serie A. Thuram mendapat rating 8/10 dan terpilih sebagai pemain terbaik di putaran ketiga Serie A, menurut penilaian sebagian besar media di Italia. Penyerang asal Prancis itu sukses mencetak 2 gol, saat Nerazzurri menang telak 4-0 atas Atalanta pada Sabtu lalu. Dua pemain Inter lainnya, Nicolo Barella dan Federico Di Marco mendapat peringkat tertinggi kedua, yakni 7,5. Barella turut mencatatkan namanya di papan skor melawan Ladea, dengan mencetak gol spektakuler. Saul Coco, yang mencetak gol tunggal dalam kemenangan 1-0 Torino atas Venezia juga memperoleh skor 7,5. Pemain lain yang mendapat 7,5 adalah Nuno Tavares berkat 2 assist yang luar biasa saat membantu Lazio menahan imbang AC Milan dengan skor 2-2. Mario Kempes, Lautaro selevel Mbappe dan Haaland. Legenda Argentina, Mario Kempes menilai striker Inter Milan, Lautaro Martinez berada di level yang sama dengan 2 striker top dunia, Kylian Mbappe dan Erling Haaland. Dalam sesi wawancara dengan Gazzetta dello Sport, Kempes setuju dengan pendapat Lautaro yang menyebut dirinya selevel Mbappe dan Haaland. Lautaro Martinez menyabet gelar pencetak gol terbanyak Liga Italia Serie A alias Capocannoniere pada musim lalu, membantu Inter memenangkan gelar Serie A yang ke-20 dalam sejarah klub. Namun hingga pekan ketiga Serie A, musim ini Lautaro belum juga mencetak gol. Hal itu tidak membuat Mario Kempes khawatir karena ia yakin Lautaro akan segera menciptakan gol demi gol di pertandingan ke depan. Ini hanya masalah waktu saja bagi bomber asal Argentina itu untuk kembali tajam. Kempes pun menyebut Lautaro memiliki DNA gol, seseorang seperti saya, yang hidup untuk mencetak gol, mengukur, penyerang dengan cara tertentu, ujar Kempes. Seperti dilansir Fkinternews, Lautaro benar-benar memiliki DNA gol. Ia merasakannya di dalam dirinya. Inilah karakteristik yang hanya dimiliki oleh seorang penyerang tengah sejati. Jadi, tidak perlu khawatir jika dia belum mencetak gol di Serie A. Ini hanya masalah waktu, kita perlu memahami momennya. Media Italia, puji kebijakan transfer Inter Milan di musim panas 2024. Kebijakan transfer Inter Milan di musim panas 2024 ini, mendapat pujian dari media Italia. I Nerazzurri mengambil pendekatan hati-hati di bursa transfer kali ini, setelah memenangkan gelar Serie A musim lalu. Menurut surat kabar ternama asal Milano, Gazzetta dello Sport, bahwa Inter layak mendapat nilai 7,5/10 atas kebijakan transfer mereka. Inter tidak menggelontorkan dana besar untuk memperkuat skuad asuhan Simone Inzaghi, yang sudah kompak dalam beberapa bulan terakhir. Inter merekrut 2 pemain gratisan, yakni Piotr Zielinski dan Mehdi Taremi. Josep Martinez dari Genoa menjadi pemain termahal Inter, di musim panas ini seharga 15,5 juta euro. Kemudian, bek tengah asal Argentina, Thomas Palacios direkrut Inter seharga 6,5 juta euro. Namun, yang terpenting adalah Inter telah berhasil mempertahankan semua bintang mereka, yang memenangkan Scudetto musim lalu. Sebagian besar pujian diberikan kepada Presiden Inter, BP Marotta, yang sukses mendatangkan pemain berkualitas ke Stadio Meazza, tanpa menguras anggaran klub. Transaksi berbiaya rendah yang dilakukan Inter di bawah Marotta, tidak membuat Inter kehilangan kualitas, yang terjadi justru sebaliknya, di mana Inter terus berkembang. Perekrutan Taremi dan Zielinski terbukti mengangkat kualitas skuad Inzaghi. Eddie Salcedo masih bisa tinggalkan Inter Milan, meski jendela transfer Italia sudah ditutup. Eddie Salcedo telah menolak kesempatan untuk bergabung dengan Pescara, tapi ia masih bisa meninggalkan Inter Milan meski jendela transfer musim panas di Italia resmi ditutup pada tanggal 30 Agustus lalu. Menurut FC Internews, penyerang muda Nerazzurri itu menolak tawaran dari Pescara, karena ia tidak ingin bermain di kasta ketiga Italia, Serie C.
Meskipun bursa transfer di liga-liga top Eropa telah berakhir, Inter masih bisa melepas Salcedo. Hal ini karena jendela transfer musim panas di Timur Tengah seperti Arab Saudi dan Qatar masih buka hingga bulan September, jadi masih ada kesempatan bagi Inter. Agen Salcedo, Alessandro Moggi, tengah mencari klub baru untuk talenta yang kurang diminati itu. Moggi punya koneksi yang sangat baik di Qatar, dan Salcedo bisa saja pindah ke Timur Tengah. Meskipun Liga Qatar bukan tempat yang tepat untuk mendaratkan pemain muda, pemain buangan Inter itu tidak punya pilihan lain saat ini. Kondisi semakin membaik, Buchanan kembali ke kamp latihan Inter Milan. Inter Milan mendapat berita positif mengenai pemulihan cedera bek sayap mereka, Tajon Buchanan. Kondisi pemain asal Kanada tersebut mengalami peningkatan setelah mengalami cedera serius. Menurut FC Internews, Buchanan telah kembali ke kamp latihan Inter, di mana ia melakukan sesi latihan ringan pada hari Senin dan Selasa. Tajon Buchanan telah absen sejak Copa America 2024 karena mengalami patah tulang tibia, saat persiapan pertandingan perempat final Kanada melawan Venezuela. Setelah menjalani operasi pada bulan Juli, pemain berusia 25 tahun tersebut seharusnya absen hingga paruh kedua musim. Namun, Buchanan sangat ingin kembali ke lapangan lebih cepat. Cedera Buchanan telah mempersempit pilihan Simone Inzaghi di sisi sayap. Dia sejatinya menjadi aset yang sangat berharga bagi pelatih karena mampu bermain di kedua sisi sayap. Dengan absennya bek serbaguna tersebut, maka Inzaghi harus mengandalkan Carlos Augusto sebagai opsi alternatif bagi Federico Di Marco di sisi kiri. Namun, pemulihan cepat Buchanan akan sangat penting bagi Inter menjelang jadwal pertandingan yang padat. Dengan format Liga Champions yang baru, maka Inzaghi akan membutuhkan semua pemainnya. Resmi, inilah daftar skuad Inter Milan untuk Liga Champions ini, tak ada nama Korea. Inter Milan secara resmi telah mengumumkan daftar skuad mereka untuk Liga Champions musim ini. Seperti yang dilansir dari laman resmi Inter, daftar skuad Nerazzurri untuk Liga Champions musim ini berisikan 23 nama. Namun, striker Joaquin Korea dipastikan tidak menjadi bagian dalam daftar skuad pilihan pelatih Simone Inzaghi. Sang pelatih memutuskan untuk tidak memasukkan nama pemain Argentina tersebut, karena sejak awal ia tidak masuk dalam rencananya. Namun, ia memilih menyertakan Tajon Buchanan. Buchanan hingga saat ini masih absen memperkuat Inter sejak Copa America 2024, karena cedera serius. Namun, kondisi pemain asal Kanada itu semakin membaik, dan telah kembali ke kamp latihan Inter, oleh karena itu Inzaghi memasukkannya ke dalam daftar skuad Liga Champions. Korea tidak seberuntung itu, setelah masa pinjaman yang suram selama satu musim di Marseille, banyak yang memperkirakan dia akan pergi pada musim panas ini. Namun, mantan penyerang Lazio itu menolak beberapa proposal selama jendela transfer, meskipun Inzaghi mencoretnya. Selain Buchanan, 3 dari 4 pemain baru Inter di musim panas ini juga masuk dalam daftar.